Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini liputan bimbingan penyuluhan di RPG Shiratal Mustaqim Perumahan Gria Permata Hijau Sidoarjo dengan mengangkat topik Targhib Rihlah dalam menuntut ilmu. Sebelum Anda menyimak tayangan ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita. Selamat menyimak dan menyaksikan. At-targhibu utawi piro-piro ganjaran fadilah perkara-perkara sing disenengi Gusti Allah fi rihlati ing dalem lelungan fi thalabil ilmi ing dalem nuntut ilmu, di mana thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu tidak terbatas dalam usia, selama nyawa masih ada di badan, sehingga fil mahdi mulai dari buayan ilal lahdi sampai kita ditaruh di liang lahat, sehingga itu tidak mengenal kapan kita selesai untuk belajar, karena belajar itu berlanjut dan berlangsung sepanjang hayat. Jadi konsep pendidikan sepanjang hayat itu ya di dalam Islam itu. Dan dalam kesempatan itu, maka pada kesempatan ini kita akan menggali pahala dan fadilah apa saja yang Allah sediakan buat orang-orang yang senantiasa termotivasi, bersemangat untuk menambah ilmu, termotivasi untuk terus belajar, termasuk tadi belajar tahsinul Quran, belajar memperbaiki bacaan Al-Quran. Kalau terkait dengan memperbaiki Al-Quran, jelas dalilnya man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatan. Siapa yang membaca dari kitab Allah, yaitu Al-Quran, falahu hasanatan, maka baginya akan dapat satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Setiap satu kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali lipat. Walam akul alif lam mim harfan, aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf. Bal alif harfan, walam harfan, wa mim harfan. Alif lam mim itu 3 huruf. Nah, berapa bunda tadi satu ayat tadi? Itu banyak huruf itu yang sudah. Berapa kebaikan yang Allah berikan, yang Allah bentangkan. Karena itulah terkait dengan hadis-hadis yang berkaitan dengan targhib, pahala, fadilah orang yang berjalan menuntut ilmu itu, diantaranya hadis yang diriwayatkan dari Imam Muslim wa ghairihi an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersabda, waman lan sapane wong salaka kang lumaku torikon ing dalan yaltamisu golek fihi ing dalam dalan ilman ing ilmu, sahala mongko gampangno sapa Allah lahu kanggo wong kang golek ilmu, torikon dalan ilal jannah nang swarga. Hadis ini menegaskan bahwa siapa yang selalu berjalan mondar-mandir ke sana kemari dari rumah, ini paling jauh rumahnya siapa ya? Kalau jauh siapa ya? Nggak ada, lingkungan sini semua. Lingkungan sini semua. Oh, ya, dari Blok Blok W sana paling jauh. Woi, Wojo sana ya. Iya. Di mana itu masuk mansalaka, orang yang berjalan.
Berjalan apa? Di jalan yaltamisu, yang betul-betul ingin mencari ilmu. Maka inilah yang kemudian yang Rasulullah janjikan, Allah akan memudahkan jalan menuju surga. Bukan hanya itu, wa an Zirrin bin Hubais, dari Zir bin Hubais, dia berkata, ataitu, aku datang kepada Sofwan bin Asal al-Muradi radhiyallahu an, bahwa Sofwan bin Asal al-Muradi dia berkata, ma ja'aka bika, ma ja'a bika, apa yang datang denganmu? Qultu anbutul ilm. Kemudian dia menjawab, ambutul ilma, aku ini akan mencari ilmu. Qala, kemudian Sofwan berkata, fa inni sami'tu Rasulullah, maka sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda. Apa sabdanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ma min kharijin, tidak satu pun dari orang yang keluar, min baitihi, dari rumahnya, fi talabil ilmi, ing dalem golek ilmu, illa wada'at, kejaba dideleh, dibentangkan, lahu kanggo wong kang golek ilmu, sapa al malaikatu, malaikat, ajni hataha, ing sayapnya, ing suwiwine, ing pira-pira suwiwine. Maksudnya tidak ada satupun orang yang keluar dari rumahnya. Jadi panjenengan ini keluar dari rumah, tidak satupun orang yang keluar dari rumahnya dalam rangka menuntut ilmu, kecuali malaikat ini membentangkan, meletakkan sayapnya ini, ridon bima yasna'u, dengan penuh keridhaan terhadap apa yang kita lakukan. Jadi kalau kemudian walaupun pada posisi ini kan apa itu, usia apa itu kemarin, lolita, walaupun panjenengan sudah lolita, lolos 50 tahun, justru dengan lolos 50 tahun ini bagaimana dengan lolos 50 tahun ini ketika man faraqat dunya, ketika kita sudah meninggalkan dunia, ketika kita meninggalkan dunia ini, maka saat kita meninggalkan dunia ini, yang kita jemput adalah bagaimana Allah ridho, malaikat-malaikat Allah ridho, seluruhnya ridho dengan apa yang ada di dalam diri kita. Maka ini adalah tangga yang memudahkan jalan kita menuju hidup yang husnul khotimah. Hidup yang husnul khotimah itu adalah hidup yang berakhir baik, hidup yang berakhir dengan kebahagiaan, hidup yang berakhir dengan keselamatan. Dan saat ini tanpa kita sadari, malaikat dengan penuh ridhonya membentangkan sayapnya, meletakkan sayapnya di atas kita. Bahkan kalau kemudian ini juga ada majelis zikirnya, maka malaikat nyanding semua. Nyandingnya malaikat ini kemudian senantiasa malaikat itu berdoa, Allahummarhamhum, Allahummaghfirlahum. Ya Allah, rahmatilah mereka, ya Allah, ampunilah mereka. Berarti duduk kita ini penuh dengan rahmat, penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam riwayat yang lain, wa an Qabisah, diceritakan dari Qabisah bin Mukhariq radhiyallahu an, qala, dia berkata, ataitun nabiyya, saya datang kepada Nabi, faqala, maka kemudian Nabi bertanya, ma Qabisah, ma ja'a bika, ya Qabisah, wahai Qabisah, apa yang ada denganmu? Maka Qabisah menjawab, qultu kabirat sinni wa raqqat azmi,
saya ini sudah tua ya Rasul, sementara tulangku sudah klotekan ya Rasul. Tahu klotekan? Wis linu kabeh, ngadeg kerengkelan. Lah, pada usia sayanya sudah tua ini, yang tegak aja sudah enggak, yang suruh berdiri aja sudah enggak tegak. Maka kemudian dia minta fa'ataituka, maka datangkanlah padaku litu'allimani, untuk mengajariku ma yanfa'uni ya Allah, yang membuat Allah memberikan kemanfaatan buat umurku ini. Jadi Qobisoh ini minta diajari segala sesuatu yang membawa manfaat buat umur yang sudah tua ini loh. Ternyata belajar Al-Quran ini adalah bagian bagaimana ini nanti akan memberi kemanfaatan. Kenapa? Di saat manfarokat dunia, di saat kita ini meninggalkan dunia, maka kemudian Al-Quran di dada kita. Di dalam satu riwayat, Al-Quran ini nanti akan menjaga syafi'an li ashabi. Bahkan ini nanti, kalau ini kan ada kebiasaan orang ziarah wali 5, wali songo, wali pitu, wali wolu, wali murid. Ke Ampel, ke Giri, ziarah wali, ke Gus Dur. Itu kan dalam rangka ziarah. Maka orang-orang yang dengan Al-Quran ini, yang menjadikan Al-Quran seperti ini, maka inilah nanti yang akan diziarahi malaikat-malaikat Allah. Kalau kemudian malaikat menziarahi kita, ini adalah tanda bahwa alam barzakh kita akan diterangi oleh Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan oleh Allah. Makanya sering ditemukan oleh penggali kubur itu ada mayat yang masih utuh. Mayat-mayat yang masih utuh itu rata-rata adalah ahli Al-Quran, ahlul Quran. Maka berbahagialah masih berkesempatan untuk datang ke majelis seperti ini, untuk membaca secara baik dan benar ayat per ayat, kemudian belajar untuk menghafalkan. Langka betul, sekali lagi langka betul kesempatan yang seperti ini. Faqala, maka berkatalah Rasulullah, ya Qobisoh, ma mararta bihajar wala syajar wala madar. Ya Qobisoh, apa yang engkau lalui, engkau melewati bihajar, melewati bebatuan, wasyajar melewati pohon-pohonan, wa madar melewati bangunan-bangunan untuk menuju tempat, menuju ilmu itu. Jadi panjenengan tadi kan tidak terasa ngincai aspal, ngincai watu, ngincai menginjak paving, itu namanya hajar. Wasyajar melewati pohon-pohon, wa madar melewati rumah-rumah, bangunan, gedung. Illa istaghfarolaka, kecuali Allah akan mengampunimu ya Qobisoh. Kecuali Allah akan mengampuni ya Qobisoh. Berarti ini tanda bahwa ketika kita berjalan dari rumah ke majelis seperti ini, maka kemudian melewati batu-batu, melewati, kalau ini kan konteksnya, ini kan dawuh Kanjeng Nabi, konteksnya Kanjeng Nabi dawuh di Madinah, orang lewat kan batunya banyak sekali, belum ada jalan raya, padang pasir, pohonnya pun pohon gorkot, pohon besar yang berduri. Ya Qobisoh, ini ditambah lagi, idza shallaita, apabila engkau sholat as-subha, saat sholat subuh, fakul salasan, bacalah 3 kali. Apa? Setiap selesai sholat subuh, subhanallahil azim wa bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi.
Hadisnya subhanallahil azim wa bihamdi. Ada riwayat Bukhari, kalimatani khafifatani, ada dua kalimat khafifatani ala lisan yang sangat ringan diucapkan oleh lisan, saqilatani fil mizan yang sangat berat timbangannya, habibatani ilar rahman yang sangat disenangi oleh Allah zat yang maha pengasih, yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Yang ini dibalik, baca subhanallahil azim wa bihamdihi, subhanallahil azim wa bihamdihi. Ya. Maka janjinya Rasulullah, tu'afa minal ama wal judam wal falaj, maka Allah akan menyembuhkan, membebaskan kita dari buta, dari kusta, dan falaj. Falaj itu dari rapuhnya tulang. Rapuhnya, gini nih saya habis kecelakaan ini, masya Allah ini buat gini sakit, pakai baju masih sakit ini. Iya, tapi dinikmati aja, karena setiap sakit itu ada tasbihnya. Ini masih ceduk-ceduk ini, ya efek terlempar dari ditabrak mobil itu. Masih baru Ustaz, saya udah berapa puluh tahun. Ini. Ini. Jadi ya kopi soh dican baca lagi, Allahumma inni as'aluka mimma indaka wa afid alayya min fadlika. Allahumma, ya Allah, inni sesungguhnya saya as'aluka minta kepadamu mimma dari segala sesuatu indaka yang ada di sisimu, wa afid alayya berilah kami kemuliaan, min fadlika dari keutamaanmu, wansyur alayya min barokat maka bentangkanlah buat kami segala macam keberkahan. Jadi itu tadi bacanya subhanallahil azim wa bihamdihi 3 kali setiap salat subuh. Kemudian baca Allahumma inni as'aluka mimma indaka wa afid alayya min fadlika wansyur alayya min barakatika, wansyur alayya min barakatika. Ini adalah wirid orang yang sepuh. Orang yang sepuh itu subhanallahil azim wa bihamdihi ini di antaranya ya kalau dilihat dari khitab matan hadisnya ya ini untuk zikir kesehatan tulang, subhanallahil azim wa bihamdihi, kesehatan tulang. Kemudian lah sebetulnya wirid yang dipakai setelah sholat itu, jadi begitu selesai sholat jamaah dilanjut zikir, itu sebetulnya itu adalah macam zikir sebetulnya. Dalilnya sangat jelas, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kalau kemudian menuju ke masjid, kebetulan saya kan sekarang rutin di masjid ini setiap Jumat, Ahad Pon dan Ahad Wage, dari subuh sampai duha. Ya, setiap Ahad Pon dan Ahad Wage. Jadi saya ajak ambil pahala haji dan umroh sempurna. Jadi sampai isyraq sampai duha. Habis itu dilanjutkan sarapan bersama di sini. Iya, lontong mie. Makan lontong mie. Mie lontong. Kemudian ini terutama Bu Ismin ini kan dekat masjid ini. An Abi Umamah, dari Abi Umamah, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sapane wong godan kang isu-isu ilal masjidi
berangkat lunga nang masjid la yuridu ora golek apa-apa illa ayyata'allama kejaba kepengin belajar khairan keapian au yu'allimahu utawa ngajar karena ana sapa wong mlaku isu-isu nang masjid belajar utawa ngajar iku lahu kanggo wong kang belajar kaajri hajjin taman hajjatuhu kaya dening budal haji sempurnane hajine. Dados double ahad pon ahad wage panjenengan ahad pon ahad wage panjenengan sadurunge subuh sebelum subuh berangkat ke masjid habis itu ikut majelis taklim berarti ayat ta'allama ngikuti majelis taklimnya itu dawe Kanjeng Nabi kana lahu ka ajrin hajjin kana lahu ka ajri hajjin tamah hajjatuhu mongko kaya dening wong iku entuk ganjaran haji sempurnane hajine. Di sini akad pagi juga ada di sini. Di sini Mas. Sini. Iya. Ahad pagi jam. Ahad pagi jam 6 salat dulu diawali salat Ini subuh ini. Iya, kan kita perempuan. Manggota. Kemudian ini hadis riwayat Imam Tabrani. Kemudian ini lagi hadis riwayat an Abi Hurairah radhiyallahu an dari Abu Hurairah radhiyallahu an qala berkata Abu Hurairah sami'tu krungu sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah yaqulu dawuh man sapane wong jaa kang teka sapa wong masjidi ing masjidku hadza iki lam yaktihi ora teka ning masjid illa li khairin kejaba nglakoni kaapian ya ta'allamuhu belajar hu ing masjidku au yu'allimuhu utawa ngajar ing masjidku fa huwa bimanzilatil mujahidin mongko wong sing belajar nang masjid niku wau utawa ngulang nang masjid niku wau bimanzilatil mujahidin menempati tempat sebagai orang mujahid fi sabilillah di jalan Allah. Jadi kita berangkat ke masjid apakah itu belajar atau mengajar maka itu akan menempati martabat derajat sebagai mujahid fi sabilillah. Wa man jabil ghairi dzalika siapa yang datang dengan selain itu fahuwa bimanzilatir rajuli yanzuru ilal mata'il ghair maka siapa yang datang tidak dengan itu maka itu dilihat sebagai kenikmatan selain itu selain mujahid. Nah, betapa rindunya kita dalam rangka mencari ridha Allah. Bahkan janji Rasulullah sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani wa an Ali wa ruyan Ali radhiyallahu an diriwayatkan dari Ali radhiyallahu an qala dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ma in ta'ala ora nganggo ndak memakai sandal sapa abdun kotun saja wala takhaffafa ora pakai khauf nu kenapa kaos dari kulit wala labisa ora nganggo sauba ing pakaian fi talabul ilmi illa ghafarallahu lahu kecuali Allah akan mengampuni dzunubahu haitsu yahtu atabati dari ketika dia sampai melangkahkan sampai pintu gerbang rumah. Maksud hadis ini adalah bahwa ketika kita pakai sandal, sepatu ataupun apapun yang bisa melindungi kaki kita, memakai khauf atau memakai baju yang kemudian dengan memakai itu kita berusaha untuk menuju ke majelis seperti ini,
maka tidak ada yang pantas diberikan buat orang ini kecuali akan Allah ampuni dosanya ketika dia sudah mulai melangkahkan kaki di depan pintu depan rumahnya. Jadi ketika kita sudah pakai sandal, pakai sepatu, pakai sembarang, kemudian melangkahkan kaki sampai pintu gerbang itu menuju tempat majelis ilmu, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Lah, ini adalah bagian tangga Allah mengampuni dosa kita. Bahkan man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Siapa yang keluar rumah dalam rangka menuntut ilmu, maka dia seperti berada di jalan Allah sampai balik lagi. Jadi kita berangkat sampai pulang, maka berangkat pulang kita ini adalah menempati jalan-jalan Allah atau disebut dengan sabilillah. Bahkan di dalam riwayat yang lain, man ghoda, siapa yang pagi-pagi yuridul ilma, untuk menuntut ilmu, yata'allamuhu, yang dia pelajari lillah, semata-mata karena Allah, fatahallahu, maka Allah akan membukakan lahu, bagi orang yang menuntut ilmu, baban, pintu ilal jannati, ke surga. Jadi ketika kita menuntut ilmu seperti ini dan kemudian apa yang kita lakukan semata-mata dalam rangka mencari ridha Allah, maka Allah akan membukakan pintu surga buat kita. Wa farasyat lahul malaikatu aknafaha, kemudian malaikat-malaikat Allah itu akan memayungi kita dengan sayap-sayapnya. Wa shollat alaihil malaikah, dan malaikat itu senantiasa mendoakan. Wa shollat malaikatu sama, malaikat-malaikat yang ada di langit. Sekali lagi, malaikat-malaikat yang ada di langit itu juga mendoakan kita. Wahitanul bahri, ikan-ikan yang ada di lautan juga mendoakan kita. Ikan yang kita makan setiap hari itu loh, mendoakan kita. Walil alimi minal fadlil abid, dan orang yang alim itu lebih utama daripada orang ahli ibadah. Keutamanya kal qamari lailal badar, seperti malam bulan purnama, ala asghari kaukab, dibandingkan dengan bintang. Jadi utamane orang yang berilmu dengan orang ahli ibadah itu dibandingkan antara bulan purnama dengan bintang. Besar mana? Besar bulan purnama. Baru wal ulama warasatul anbiya, bahwa ulama itu pewaris para nabi. Innal anbiya lam yuratsu dinaran wala dirhaman, bahwa al anbiya, para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham. Walakinnya warasul ilma, akan tetapi mewariskan ilmu. Maka inilah sesungguhnya akan menjadi pembeda orang yang berilmu. Bahkan sampai begini, satu ketika ada orang sholat, kemudian setan ini memerintahkan pasukannya untuk menggoda orang sholat itu. Di situ di masjid itu ada orang sholat, godan. Tapi apa yang terjadi? Nah, seberapa lama setan itu balik lagi. Kenapa kamu balik? Saya tidak berani masuk. Kenapa kamu tidak berani masuk? Karena di depan pintu ada orang tidur. Kenapa kamu takut sama orang tidur? Wong kamu tak suruh untuk menggoda orang sholat. Ternyata setelah diteliti, orang tidur tadi adalah orang yang berilmu, sementara orang yang sholat tadi adalah orang yang tidak berilmu. Tidurnya orang berilmu itu aja ditakuti setan. Kenapa? Karena orang berilmu tidur itu sebelum tidur wudu dulu. Setelah wudu baca doa. Sehingga hukumnya orang tidur berwudu, maka sepanjang dia tidur dia dihukumi suci. Sebelum tidur baca doa, maka sepanjang dia tidur dia dihukumi membaca apa yang dibaca itu. Kira-kira lupa enggak? Kadang-kadang lupa, saya sendiri lupa kok. Kadang-kadang enak-enak wudu begitu, moro-moro istri ngerangkul begitu. Ya, wudu saya kan wudu Imam Madzhab Syafi'i, disentuh kan batal.
Sehingga kadang-kadang saya wudhu mazhab Imam Hanafi baru batal kalau sudah bersebadan. Walaupun didemek diambungi gak batal. Ya, itulah sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam rangka mencari karunia Allah dalam kesempatan seperti ini. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan.